Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita yang sempat tertunda beberapa waktu di Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuk ke hadis yang kedua. Dari hadis di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disyarah oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Taib. Al-hadits tsani, hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu aidan. Baik, matan hadisnya diriwayatkan dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu aidan juga, ya, karena hadis yang pertama juga diriwayatkan oleh Umar. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bainama bimana hinama, tatkala kami julusun, sedang duduk. Masdar di mana untuk menjelaskan perbuatan. Nahnu najlisu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin, pada suatu hari. Id tala'a alaina, id huna id al-fujaiyah, di mana tiba-tiba tala'a alaina. Tala'a artinya muncul kepada kami. Tala'a artinya muncul. Tala'al badru alaina, misalkan, ya, muncul atau terbit. Rajulun, muncullah seorang laki-laki, syadidu bayadi thiyab. Perhatikan, syadidu bayadi thiyab. Bayad artinya putih, athiyab pakaian. Beda dengan baydo atau abyad, ya. Kalau baydo atau abyad itu sebagai sifat, kalau bayad itu putihnya kita artikan. Jadi kita artikan laki-laki yang sangat putih pakaiannya, gitu ya. Bukan pakaiannya sangat putih, tapi sangat putih pakaiannya. Nanti bedanya, ya. Beda antara abyad dan bayad. Kemudian syadidu sawadi sya'ri, sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safari, tidak kelihatan pada dirinya, tidak dilihat. Yura mabni lil majhul dari kata ra'a yara. Tidak dilihat padanya atharus safar. Athar artinya bekas safar. Tidak terlihat padanya bekas safar. Kalau orang safar kan biasanya ada bekasnya. Pakaiannya kusut atau rambutnya acak-acakan. Wala ya'rifuhu minna ahad. Dan ini adalah sesuatu yang aneh. Ya, kami tidak kenal dia, ya, dan dia tidak kelihatan safar dari daerah yang jauh. Seharusnya kalau kami tidak kenal berarti dia berasal dari selain daerah sini, bukan orang sini. Wala ya'rifuhu minna ahad, kami tidak ada satupun yang mengenalinya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia muncul dari kejauhan, kemudian mendekati Nabi yang sedang duduk. Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Asnada yusnidu artinya menyandarkan, maknanya sanad, artinya sandaran. Rukbatun, rukbah itu artinya lutut. Dia menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi. Di sini rukbataini seharusnya. Tapi karena mudhaf maka nunnya dihapus. Rukbataini musanna dari rukbatun, dua lutut. Dia menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi, dan dia meletakkan kaffaini artinya telapak tangan. Dia meletakkan telapak tangannya ala fakhidaihi, di atas fakhid artinya paha. Ya, fakhidun itu satu paha, dua paha, fakhidaini, tapi karena sebagai mudhaf fakhidaihi. Ya, bukan fakhidihi, ya, fakhidaihi. Kata matba'i. Wa qala ya Muhammad akhbirni al-Islam. Setelah dia melakukan hal tadi, dia bertanya, wahai Muhammad akhbirni anil Islam. Perhatikan, dia mengatakan ya Muhammad. Para sahabat nggak ada yang memanggil Nabi dengan namanya. Itu bukan adab yang bagus. Maka para sahabat yang ada di sekitar Nabi merasa heran. Ini siapa? Ini berani sekali memanggil Nabi kita dengan namanya langsung. Nah, itu tujuannya adalah agar mereka itu intibah, penasaran dengan apa yang selanjutnya akan dibicarakan dengan Nabi. Ya Muhammad akhbirni anil Islam, beritahukan saya tentang Islam. Faqala Rasulullah,
Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah. Wa tuqima, bukan wa tuqimu. Wa tuqima di sini maksub mansub kepada an. Ya, an tashhada maka wa tuqima, atau kita baca wa an tuqimas shalata. Selanjutnya juga begitu, wa an tu'tiyaz zakata wa an tasuma ramadhana. Nah, tapi di sini tidak perlu pengulangan, cukup an di awal saja. Wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ini seharusnya in istata'ta, tapi karena ketika israkinain jadinya in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka kata Umar di sini fa'ajibna. Nah, ajibna artinya heran. Kami heran, takjub, lahu pada laki-laki ini, yas'aluhu, dia bertanya kepada Nabi, hu yang di sini kembalinya ke Nabi, wa yusaddiquhu, kemudian dia membenarkan Nabi. Saddaqa yusaddiqu itu membenarkan. Gimana ceritanya? Dia bertanya, dia membenarkan. Seharusnya orang bertanya itu kan karena tidak tahu. Ini menunjukkan orang yang bertanya ini tahu dia. Dia ingin menguji saja. Qala fa akhbirni 'anil iman. Kemudian laki-laki tadi mengatakan lagi, beritahukan aku tentang iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina. Wa tu'mina di sini karena maksud maktub tu'mina di awal, an tu'mina. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Ini bertanya lagi tentang al-ihsan. Apa itu al-ihsan? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Nabi mengatakan mal mas'ulu, tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maksudnya kita sama-sama nggak tahu gitu. Karena dia nanya tentang as-sa'ah. As-sa'ah artinya hari kiamat. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Amaratun artinya alamatun. Ya. Amaratun artinya alamat, tanda-tanda. Qala antalidal amatu rabbataha. Tandanya yang pertama adalah talida walada yalidu, melahirkan. Alamat budak perempuan. Budak perempuan melahirkan rabbataha, tuannya. Rabbatun, tuannya. Maulanya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kemudian tanda yang kedua, engkau melihat al-hufat. Al-hufat itu jamak dari hafin. Hafin itu artinya orang yang tidak pakai sendal, ya, bertelanjang kaki. Hafin. Ada seorang namanya Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi maksudnya dia nggak pernah pakai sendal, nyeker. Al-hufat itu jamaknya. Hafin sama dengan da'in, jamaknya du'at. Sa'in, su'at. Ra'in, ru'at. Maka hafin, hufat. Al-urata ini juga jamak dari kata arin. Arin artinya tidak berpakaian, telanjang. Al-alata ya asya. Al-alah di mana al-faqir. Al-alah artinya al-faqir. Nah, dikatakan di surat Ad-Duha, alam yajidka a'ilam, apa dikatakan ayat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalam fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna. Ya, bukankah kami mendapati engkau dalam keadaan a'ilan, fakir. Al-alah dengan al-a'il. Jadi a'il itu mufradnya, alah itu jamaknya. Sebagaimana arin, urad, hafid, hufat. Dan ri'a itu jamak dari ra'in. Ra'in artinya penggembala. Asya jamak dari syah. Ya, asyah itu artinya kambing, benam. Yatatawaluna fil bunyan. Orang-orang yang kita sifati tadi, yang pertama panjang kaki, kemudian nggak pakai baju, kemudian dia miskin, kemudian dia mengembala kambing. 4 sifat ini orang-orang yang tatawaluna fil bunyan, ya, meninggikan bangunan, berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Tsumman talaqa, kemudian intalaqa. Intalaqa di mana insarafa, zahaba, pergi. Godaro,
Kemudian laki-laki yang bertanya tadi sudah pergi. Falabistu maliya. Falabistu maliya. Malian itu untuk menyebutkan jangka waktu yang pendek. Ya. Atau ada yang mengatakan juga maliya ini nanti kita lihat penafsirannya apa. Falabistu maliya. Kata Umar, maka saya tinggal beberapa waktu. Tsumma qala. Beberapa hari kemudian Nabi bertanya kepada Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, apakah engkau tahu siapa yang bertanya kemarin itu? Sa'il artinya orang yang bertanya. Maka Umar nggak tahu. Umar jawab, Allah wa rasuluhu alam. Qala fa innahu Jibril. Itu laki-laki itu dari Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Jadi Nabi sudah tahu itu adalah Jibril. Dia datang untuk atakum. Atayati artinya datang. Yu'allimukum untuk mengajarkan dinakum, agama kalian. Rawahu Muslim. Ini riwayat Muslim. Nah, sekarang kita syarah per kalimat dulu. Qauluhu bainama nahnu julusun. Bainama huwa baina walakin zidat ma fiha wal asal baina nahnu. Fama zidat litaukid. Jadi seharusnya bainama itu dari kata baina saja. Baina nahnu ditambahkan ma di sini. Ma ini ma zaidah, fungsinya untuk mentakid. Ya. Bainama nahnu. Seharusnya baina nahnu. Ya. Baik. Wa julusun mubtada wa khabaruhu inda Rasulillah. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Julusun inda Rasulillah. Julusun itu mubtada, khabarnya inda Rasulillah syibhul jumlah. Wa dzata yaumin dzata huna tufidun nakirah. Dzata itu memiliki makna nakirah. Ya, ai fi yaumin minal ayyam, pada suatu hari. Hari apa? Kita nggak tahu. Hari Senin, Selasa, atau kita nggak tahu. Itu makna dari kata dzata di sini. Dzata yaumin. Jadi maknanya mana nakirah. Wa tusta'malu fil lughah ala wujuhin muta'addidah. Data ini digunakan dari segi bahasa ala wujuh, dari sisi yang berbeda-beda. Fataratan, terkadang takunu bima'na sahibah. Terkadang dia maknanya sahibah, yang memiliki. Misalkan zatun nitaqain ay sahibatu an-nitaqain. Misalkan gelarnya Asma binti Abi Bakar ya. Asma binti Abi Bakar punya gelar Zatu an-Nitaqain, artinya sahibah an-Nitaqain, artinya dua ikat pinggang, yang memiliki dua ikat pinggang. Nah, karena Asma yang membantu Nabi dan Abu Bakar ketika diam-diam keluar dari Makkah untuk hijrah ke Madinah, Asma membawakan atau mengikat makanan di atas kambing, di atas hewan ternaknya, yang diikat di atas itu untuk dibawakan kepada Nabi dan Abu Bakar yang sedang bersembunyi di Gua Thur. Makanya kemudian Asma dikenal dengan nama Zatu an-Nitaqain. Nah, maka di situ Zatu artinya yang memiliki. Tapi kalau di sini Zata yaumin, yang memiliki hari, kan kurang tepat berarti. Nanti artinya lain lagi di sini. Makna yang kedua dari kata Zatu, wa taratan takunu isman mausulan. Terkadang dia juga bisa bermakna isim mausul, kama fi lughatit Thai. Nah, ini menurut versinya orang Thai. Thai ini nama suatu kaum. Nah, lughah Thai atau Thai. Nah, kalau lughah Thai itu bisa menjadi isim mausul ya. Nah, ini lahjah istilahnya ya, atau dialek bahasa Arab itu banyak dialeknya nanti di situ. Salah satunya adalah yang masyhur adalah lughah Thai. Ada lughah Hudail dan seterusnya nanti. Baik. Siapa itu Thai? Wahum qaumun minal Arab. Nah, itu satu kaum dari bangsa Arab. Yasta'miluna data bimana allati. Mereka menggunakan data bermakna allati. Nah, data artinya allati. Ini versi mereka saja. Nah, tapi secara mayoritas nggak digunakan sebagai makna allati. Kama qala Ibnu Malik rahimahullah, sebagaimana Ibnu Malik mengatakan di dalam dalam alfiyah beliau, wa kallati aidan ladaihim data. Pemasalan yaqul wa kallati aidan ladaihim data, dan yang semisal dengan allati yaitu isim mausul juga menurut mereka, menurut lughah Thai, data atau datu. Baik, pemasalan yaqulu bi'tu 'alaika baiti data ishtaraitu ay allati ishtaraitu. Bi'tu 'alaika, contohnya kita mengatakan saya menjual kepadamu baiti, rumah saya. Datu ishtaraitu atau data ishtaraitu, yang aku beli. Nah, data di sini bacanya allati. Saya menjual rumah yang telah saya beli. Saya beli, saya jual lagi. Kemudian
Makna zat yang ketiga, wa taratan takunu bimana an-nakira ad-dala 'alal umum. Terkadang juga zata itu bermakna nakirah menunjukkan atas keumuman sesuatu, kama fi jumlatil hadits zata yaumin. Wa hadza aglabu ma tusta'mal. Nah, ini adalah penggunaan yang paling aglab, yang paling aksar, yang paling banyak. Baik. Istala'a alaina rajulun. Ar-rajul huna mubham. Nah, rajul di sini mubham. Mubham artinya samar. Laki di sini samar, kita nggak tahu siapa dia. Nah, rajulun menggunakan nakirah di sini. Wa huwa rajulun fi syaklihi, lakin haqiqatuhu annahu malak. Nah, bentuknya memang laki-laki. Nah, rajul fi syaklihi, bentuknya laki-laki. Lakin haqiqahnya dia adalah malaikat, malakun. Malakun itu satu, malaikat jamak. Baik. Kemudian syadidu bayadis thiyab ay alaihi thiyab. Nah, alaihi thiyabun, dia pakai pakaian. Dan pakaiannya sangat putih sekali. Kemudian syadidu sawadi syari ay annahu syabun. Kalau rambutnya sangat hitam sekali berarti dia masih muda. La yura alaihi atharus safar, enggak kelihatan bekas safarnya. Li'anna thiyabahu bayda wa sya'ruhu aswad laisa fihi gubar wala sya'ta safar. Nah, karena apa? Kenapa enggak kelihatan? Kenapa Umar mengatakan enggak kelihatan bekas safar? Karena pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam, enggak ada debu di situ. Wala sya'ta safar, enggak berantakan juga bekas safarnya. Kalau seandainya dia safar, tentu rambutnya berantakan. Nah, sya'ta itu artinya berantakan, keribu, nggak rapi gitu. Tapi laki-laki ini rapi dia. Seolah-olah dia adalah penduduk dari setempat, tapi nggak ada yang kenal. Walihada qala la yura alaihi athar safar li'anna al-musafir fi dzalikal waqti yura alaihi athar safar. Karena orang musafir di zaman itu kelihatan sekali kalau dia baru selesai safar. Kalau zaman sekarang kan enggak, safar sudah di fasilitas sudah banyak. Baik. Fa yakunu as'atur ra'si mugabbaran thiyabahu ghairu thiyabil hadar lakin hada la yura alaihi athar safar. Kalau zaman itu orang safar kelihatan sekali bekasnya. Rambutnya berantakan, berdebu pakaiannya, dan pakaiannya bukan pakaian al-hadar. Pakaian al-hadar itu pakaian ketika kita tidak sedang pergi safar. Pakaian biasa gitu maksudnya. Lakin hada la yura alaihi athar safar. Tetapi laki-laki ini nggak kelihatan tanda-tanda safar. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada satupun dari kami yang mengenalnya. Ai walaysa min ahlil Madinah al-ma'rufin. Dia bukan penduduk Madinah yang dikenal. Nah, di sini di Madinah dia nggak kelihatan. Para sahabat nggak tahu ini orang Madinah atau bukan. Fahuwa gharibun, orang laki-laki asing. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yaqul indahu liyufidul ghayah. Ai anna julusahu kana mulasifan lin Nabi. Nah, perhatikan di sini hatta jalasa ila Nabi. Nah, kenapa nggak dikatakan oleh Umar di sini lam yaqul indahu liyufidul ghayah? Kenapa nggak dikatakan hatta jalasa indan Nabi? Ya. Kenapa pakai ila di sini? Nah, di mana di antara makna ila itu adalah al-mulasaqah. Al-mulasaqah artinya berdempetan. Berdempetan. Zahabtu ila, di mana anta wasalta ila hadzal makan wa anta mulasiqun biha wa bihi. Ai anna julusahu kana mulasiqan lin Nabi. Maksudnya duduknya dempet dengan Nabi. Kalau dikatakan inda, itu duduknya di samping atau di hadapan Nabi. Nggak nempel, tapi ini menggunakan ila, menunjukkan dia duduknya nempel. Nah, di antara makna huruf jar ila itu adalah al-mulasaqah. Walihadza qala, itulah kenapa Umar di selanjutnya Umar jelaskan bagaimana nempelnya laki-laki tadi dengan duduknya Nabi. Itu asnada rukbatai ila rukbatai wa wada'a kafai. Ai kafai hadar rajul. Yang meletakkan tangan di atas paha itu adalah laki-laki tadi. Baik. Ai fakhidai hadar rajul. Kemudian dia meletakkan kedua tangannya di atas lututnya dia. Nah, setelah disandarkan lututnya, bukan di lututnya Nabi ya, dia taruh tangannya di atas lututnya dia sendiri. Walaysa ala fakhidain Nabi wa hadza min syiddatil ihtiram. Ini adalah bentuk adab. Adab ketika duduk dengan seorang masyayikh, menunjukkan kedekatan kita, duduk sedekat mungkin, ya, kemudian meletakkan tangan di paha kita. Baik. Wa hadza min syiddatil ihtiram, ini bentuk penghormatan ya. Wa qala ya Muhammad wa lam yaqul ya Rasulullah liyuhima annahu Arabi.
Nah, kemudian laki-laki tadi memanggil Nabi dengan panggilannya, dengan nama langsung, Muhammad. Lam yakul ya Rasulullah, enggak manggil Rasulullah apa? Liyuhima annahu Arabiyun. Nah, liyuhim, untuk menimbulkan persangkaan, agar orang mengira bahwasanya dia adalah orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu yang tinggal di pedalaman, yang tinggal di gurun-gurun, bukan penduduk kota. Nah, kenapa? Li'annal a'raba yunadun nabi bismihil alam. Karena orang-orang Arab Badui itu tidak berpendidikan, mereka mana paham mereka namanya adab-adab seperti ini, mereka selalu memanggil Nabi dengan namanya langsung. Itulah kalau kita dapati hadis-hadis nanti, ada laki-laki bertanya kepada Nabi, kemudian disebut namanya langsung, ya Muhammad, akhbirni, ya Muhammad, ausini, dan seterusnya. Nah, berarti yang ngomong itu adalah orang Arab Badui, bukan para sahabat penduduk Madinah. Wa amma ahlul hadar fayunadunahu biwasfin nubuwwah wa risalah. Tapi kalau orang-orang yang tinggal di kota itu memanggil Nabi dengan sifat kenabian Nabi, ya ayuhan Nabi atau ya Rasul, ya Rasulullah. Baik. Laki-laki tadi mengatakan akhbirni anil Islam, aimah wal Islam, akhbirni anhu. Faqala al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tashhada. Apa itu tashhada? Bersaksi. Apa maksudnya bersaksi? Ai tuqirru wa ta'tarifu bilisanika wal qalbika. Tuqirru artinya menetapkan. Iqrar artinya penetapan, wa ta'tarifu dan mengakui, bilisanika wal qalbika dengan lisan dan hatimu. Fala yakfil lisan, enggak cukup pakai lisan doang, bal labudda minal lisan wal qalbi, tapi harus pakai lisan dan hati. Yang namanya persaksian itu harus dengan hati juga. Tetapi bagaimana kita tahu orang itu bersaksi dengan hati? Maka tugas kita hanya menghukumi yang zahir saja. Jika dia sudah bersaksi dengan lisan, maka kita berhusnudzon bahwasanya dia juga bersaksi dengan hatinya. Qala Allah Azza wa Jalla, apa dalilnya bahwasanya syahadat itu harus dengan kesaksian hati juga? Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Dalilnya adalah kecuali orang-orang yang mempersaksikan kebenaran wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Al-ilmu itu perbuatan apa? Perbuatan hati. Berarti ya'lamun di sini amalul qalbi. Ayat illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamuna bi qulubihim thumma yantiquna bi alsinatihim. Kemudian antasyhada, bersaksi bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah, la ilaha illallah. Maka apa i'rab dari la ilaha illallah? I'rabnya la ilaha illallah hadhihi jumlatun ismiyatun manfiyah bila allati linafil jins. Ini bentuknya jumlah ismiyah karena diawali dengan isim, ilaha isimnya. Manfiyah bentuknya konteksnya negatif. Nafi di sini. Kenapa? Karena ada la an-nafiyah lil jins di sini. Wa nafyul jinsi amun nafi, dan penafian jenis itu penafian yang paling umum, paling tinggi gitu maksudnya. Ya, kalau kita katakan misalkan tidak ada santri di kelas, itu berarti yang dinafikan santri. Bisa jadi di kelas ada selain santri. Ya, ada orang-orang selain santri di situ. Tapi kalau kita katakan tidak ada manusia di kelas, nah itu santri tidak ada di situ, apalagi orang-orang yang selainnya. Itu namanya nafyul jins, yang dinafikan atau yang ditiadakan itu adalah jenisnya. Ya, al-jins itu adalah pembagian yang paling umum. Wasmuha ilah, dan yang namanya la an-nafiyah lil jins itu pasti punya isim la. Isim la di sini adalah ilah, maka dikatakan la ilaha. Wa khabaruha, dan khabarnya mana? Khabarnya mahdhuf takdiruhu haqqun. La ilaha haqqun. Itu bacanya sebenarnya ya. La ilaha haqqun. Itulah kenapa enggak tepat kalau kita terjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa? Antum katakan tidak ada Tuhan selain Allah, mana khobarnya? Sedangkan la an-nafiyah lil jins itu membutuhkan, selain dia membutuhkan isim, dia juga membutuhkan khobarnya. Kalau antum hanya sebutkan isimnya, khobarnya mana? Harus disebutkan. Nah, jadi dari segi bahasa saja kurang tepat penafsiran atau penerjemahan tidak ada Tuhan selain Allah itu. Yang benar adalah tidak Tuhan, la ilaha. Al-ma'bud bihaqqin, yang disembah dengan penyembahan yang benar. Karena di situ khabarnya mahluf, takdirnya hakun. Baik.
Wa qaluhu illa, kemudian selanjutnya illa adatu hasrin. Illa ini namanya adatu hasrin, fungsinya untuk hasar, pembatasan. Wal ismul karim lafzul jalalah. Kemudian Allah lafzul jalalah ini nama yang mulia. Ya, badal min khabar la al mahdhuf. Ya. I'rab lafzul jalalah di sini adalah sebagai badal dari khabar la al mahdhuf. Apa khabar la al mahdhuf tadi? Hakun. Ya, hakun, la ilaha hakun, tidak ada sesembahan yang berhak. Nah, siapa yang berhak itu? Allah. Berarti lafzul jalalah di sini sebagai badal dari khabar yang mahdhuf itu. Walaysa khabaroha, ya, walaysa khabaroha, dan dia di sini bukan sebagai khabarnya, dan bukan sebagai khabar la di sini. Tapi khabar la itu adalah yang mahdhuf. Dia sebagai badal di sini. Kenapa? Li'anna la an-nafiyah lil jins la ta'malu illa fin nakirat. Karena la an-nafiyah lil jins itu hanya beramal di la ta'mal illa fin nakirat, tidak akan beramal kecuali di yang nakirah saja. Sedangkan lafzul jalalah ma'rifah dengan adanya alif lam di situ. Berarti tidak tepat kalau kita katakan lafzul jalalah sebagai khobar. Syarat khobar di sini adalah dia harus apa? Harus nakirah. Sedangkan ini ma'rifah. Baik. Itu salah satu i'rab dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Ada i'rab-i'rab yang lain bisa antum rujuk ke kitab Allah. Fasaratil jumlatu fiha syai'un mahdhufun wa huwal khabar. Maka jumlah kalimat ini ada yang terhapus di situ, yaitu khabar takdiruhu haqqun ay la ilaha haqqun. Maksudnya adalah kalau kita baca versi lengkapnya tanpa ada yang dihapus, la ilaha haqqun, tidak ada penyembahan yang hak, yang benar, illallah azza wa jalla. Wa hunaka alihatun. Kalau kita katakan la ilaha artinya tidak ada Tuhan, maka hunaka aliha, buktinya di fakta di lapangannya banyak ada sembah-sembahan lain. Lakinnaha alihatun batilah, tapi itu adalah sembah-sembahan yang batil. Laisat alihatun haqqah. Nah, itu bukan sembahan yang benar. Jadi kalau kita katakan la ilaha, tidak ada Tuhan, buktinya ada Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Tapi itu adalah Tuhan yang batil. Tuhan yang berhak itulah yang tidak ada kecuali Allah. An-nafyunya. Walaysa laha min haqqil uluhiyah syai'un. Dan mereka-mereka itu, sembah-sembahan yang batil itu tidak punya hak penyembahan, hak ilahiyah sedikit pun. Wa yadullu lidzalika qauluhu ta'ala, yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj, dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Baik. Kemudian wa anna Muhammadan Rasulullah. Ai wa tashhada anna Muhammadan Rasulullah wa lam yaqul inni Rasulullah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa Nabi di situ mengatakan wa anna Muhammadan Rasulullah? Kan Nabi namanya Muhammad. Kenapa nggak dikatakan wa inni Rasulullah? Wa tashhadu anni Rasulullah. Ma anna siyaq yaqtadihi li annahu yukhatibu. Padahal konteks kalimatnya mengharuskan seperti itu karena dia sedang yukhatibuhu, yukallimuhu, berbicara dengannya. Maka seharusnya boleh dikatakan wa inni Rasulullah atau wa anni Rasulullah. Lakin idharuhu bismi al-alam wa asyaddu ta'ziman. Nah, kan tapi beliau menggunakan lafaz Muhammad di sini. Nah, penggunaan lafaz nama beliau, menyebutkan nama beliau secara langsung di sini aukan. Nah, penegasannya lebih kuat. Wa asyaddu ta'ziman, penghormatannya lebih dominan. Ya, lebih kuat penghormatannya karena lafaz Muhammad itu mengandung kata alhamd, pujian, orang yang terpuji. Suatu yang terpuji, maka Nabi menyebutkan namanya. Tujuannya adalah untuk menegaskan pemuliaan kepada nama itu sendiri. Bukan berarti untuk memuliakan diri sendiri ya. Beliau memuliakan maqam nubuwah beliau, maqam risalah beliau. Wa qauluhu Muhammadan, Muhammad huwa Muhammad ibn Abdullah. Muhammad di sini bukan Muhammad siapa-siapa, di sini Muhammad ibn Abdullah al-Hashimi. Beliau berasal dari Bani Hashim al-Quraisy, dari suku Quraisy, min dzurriyyati Ismail. Kalau dirunut nasab beliau itu sambungnya ke Adnan, yang mana Adnan itu merupakan anak keturunan dari Ismail.
Wa laisa min dzurriyyati Ismail rasulun siwa. Dan tidak ada dari keturunan Ismail rasul selain nabi. Kalau di keturunan selain Ismail ada dari Qahtan dan sebagainya banyak. Ya, tapi nabi satu-satunya yang berasal dari keturunan Ismail dari Adnan. Wa huwal al-mu'ni biqaulillahi ta'ala an Ibrahim wa Ismail Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika. Inilah maksud dari perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Rabbana wab'ats fihim rasula. Ya Allah, utuslah di kalangan mereka seorang rasul minhum, dari kalangan mereka. Dari kalangan dia, maksudnya dari kalangan keturunan Ismail. Yatlu 'alaihim ayatika, yang nanti rasul itu akan membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Rasulullah, rasul di mana mursal, yang diutus. War rasul huwa man auhahu ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi wal 'amali bihi. Rasul, pengertian rasul adalah man auhallahu ilaihi, orang yang Allah beri wahyu kepadanya, bi syar'in, dengan suatu syariat, wa umira bi tablighihi, dan Allah perintahkan untuk menyampaikannya. Nah, kalau nabi lam yu'mar bitablighihi, tidak diperintahkan untuk menyampaikannya, hanya diperintahkan untuk menyampaikan kepada keluarga dekatnya saja. Tapi kalau rasul itu umira bitablighihi, diperintahkan untuk menyampaikan, wal amal bihi, diperintahkan juga untuk mengamalkannya. Wa tuqimas shalah ay ta'ti biha qa'imatan tamatan mu'tadilah. Ya, maksudnya menunaikan salat itu apa? Datang dengan membawa salat qa'imatan, mendirikan salat, tamah, dengan pendirian yang sempurna, mu'tadilah, dengan pendirian yang mu'tadil, i'tidal. Wa kalimatus shalah tashmal fardhah wan nafilah. Mendirikan salat di sini masuk mencakup juga salat wajib dan salat sunnah. Wa tu'tiyaz zakah, mendatangkan zakat. Nah, tu'ti bimana tu'ti. Ya, dari tu'ti ata yu'ti, bukan dengan ata yati ya. Kalau ata yati, kalau ini ata yu'ti. Nah, ata yu'ti bimana a'ta yu'ti, memberi. Waz zakatu hiyal malul wajibu al-wajibu badluhu limustahiqihi minal amwaliz zakawiyati ta'abbudan lillah. Zakat, pengertian zakat adalah al-malul wajib, harta yang wajib, badluhu, wajib dibadalkan, wajib dibelanjakan atau diberikan. Nah, wajib dilimpahkan limustahiqihi, kepada orang yang berhak, minal amwaliz zakawiyah, dari harta-harta zakat. Maksudnya harta-harta tertentu saja, tidak semua harta. Ta'abbudan lillah, sebagai bentuk penyembahan kepada Allah, dengan niat beribadah kepada Allah. Wahiyya adz-dzahabu wal fiddah, apa saja benda-benda zakawiyah itu? Nah, itu benda-benda yang disebutkan di dalam hadis ya. Nah, tentang asnaf az-zakah atau tentang al-amwal ar-ribawiyah itu. Az-dzahabu wal fiddah wal masyiyah wal khariju minal ard, emas, perak, al-masyiyah hewan ternak, wal khariju minal ard, benda-benda yang keluar dari bumi, maksudnya bahan tambang, nah, bahan-bahan tambang, tembaga, bahan-bahan yang memiliki nilai jual. Wa urudut tijarah, dan barang-barang dagangan, barang-barang yang bisa diperjualbelikan, yang maksudnya yang memiliki nilai jual. Wa tasuma ramadan aitum si'u anil muftirat ta'abbudan lillah, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, ta'abbudan, dengan niat untuk berta'abbud kepada Allah. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila ghurubis syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Wa aslus siyami fil lughati al-imsak. Nah, dasar puasa dalam segi bahasa atau makna siam dari segi bahasa adalah al-imsak. Itulah kenapa di surat Maryam dikatakan inni nadartu lirrahmani sauma, aku bernazar untuk puasa. Falan ukallimal yauma insiya, pada hari ini aku tidak akan berbicara kepada siapapun. Berarti puasanya Maryam di situ puasa dari apa? Nah, di situ menahan diri, imsak dari pembicaraan, imsak dari berbicara dengan orang. Jadi puasa di situ maksudnya adalah menahan diri. Baik. Jadi hukum asalnya secara bahasa asyam bimana
al-imsak. Wa ramadhanu huwa asy-syahrul ma'ruf ma baina Sya'ban wa Syawal. Fatahujjal ay taqsidul baita. Taqsidul baita li ada'in nusuki fi waqtin makhsusin. Nah, ini dimaksud dengan berhaji ke bait itu adalah engkau memaksudkan al-bait. Nah, bertujuan ke al-bait. Al-bait di sini maksudnya al-Ka'bah. Li ada'in nusuk, untuk menunaikan nusuk. Nusuk di sini amal-amal ketika haji atau ketika umroh, sa'i, kemudian tawaf dan seterusnya, itu namanya nusuk. Fi waqtin makhsusin, di waktu yang khusus, nggak sembarangan gitu, maksudnya ada waktu-waktu tertentu. Ta'abbudan lillah. Ta'abbudan lillah artinya dengan niat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. In istata'ta ilaihi sabila, kemudian jika engkau mampu. Apa maksudnya? Qala sadaqta al-qail sadaqta Jibril. Yang mengatakan sadaqta itu adalah Jibril. Wa huwa sa'il, ini itu yang bertanya. Fa kaifa yaqul sadaqta wa huwa sa'il? Bagaimana kita katakan dia membenarkan, dia bertanya juga. Ya. Baik. Li'anna alladhi yaqulu sadaqta lil mutakallim yakni anna 'indahu ilman sabiqan 'alima bi anna hadzal rajula asabahu. Jadi, kenapa dikatakan sadaqta? Itu menunjukkan bahwasanya sadaqta lil mutakallim, yakni anna 'indahu ilman, bahwasanya yang bertanya ini punya ilmu sabiqan, yang telah lewat. 'Alima, dia telah mengetahui bahwasanya laki-laki ini asabahu, shawab, benar jawabannya. Jadi dia ingin menguji. Wa huwa mahallu ajabin. Ini adalah mahallul ajab. Ini tempat kita, ini adalah sesuatu yang mengherankan gitu ya. Mahallul ajab ini sesuatu yang mengherankan. Syai'un ajib, hadza syai'un ajib. Wa li hadza ta'jabu sahaba kaifa yas'aluhu yusaddiquhu. Oleh karena itu maka para sahabat heran. Dia yang bertanya kok dia membenarkan gitu. Lakin sayati insyaallah bayan hadza, insyaallah akan ada penjelasan dari Syekh Utsaimin di bab selanjutnya. Kemudian masuk ke syarah hadhil arkan al-khamsah. Setelah kita akan ambil nanti syarah dari 5 rukun Islam yang disebutkan di hadis tadi. Rukun yang pertama apa saja hal yang berkaitan dengan rukun syahadat ini, begitu seterusnya sampai haji, kemudian kita masuk ke rukun iman, begitu seterusnya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam. Atafi bi hadzal qadar wa nahtatim bi du'a kafal majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.